13 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Cybertechno. Minta tutorial cara membuat TV server. Nah, ini kalimat TV server bikin pusing kepala nih. Maksudnya apa? Soalnya jarang orang nyebut TV server, jarang banget. Kayaknya hampir nggak ada yang pakai istilah TV server. Untuk di-sharing ke intranet atau internet dengan Raspberry Pi atau Ubuntu seperti di channel CWNE88. Coba kita lihat channel CWNE88. Saya juga belum pernah lihat sih. Kayaknya ada di sini. Coba kita lihat CWNE88. Oke, ini kayaknya soal IT banyaknya. Dia banyak ngomong tentang Raspberry Pi, access point, VPN segala macam, Linux networking. Jadi dia pakai Raspberry Pi. Ini Raspberry Pi tadi tuh. Yang tadi gambar Raspberry Pi itu sebelah kiri bawah. Raspberry Pi. Tapi oh alah, ini kali maksudnya ya Smart TV. Smart TV buat Raspberry Pi. Bukan TV server itu mah. Walah. Atau yang ini. Multicast TV server, ada dua. Bingung. Ini kali maksudnya, multicast TV server. Raspberry Pi atau any Linux host. Kayaknya ini yang dimaksud. Multicast TV server. Jadi kalau yang ini sih sebenarnya gini, cara ada sih di wiki saya. Karena sih baru lihat, saya bentuknya cuma review wiki saya aja ya. Oke. Anda bisa masuk wiki saya, terus bisa masuk multicast. Tapi saya bukan pakai multicast sih, sebenarnya bukan pakai itu saya yang pakai. Tuh kan nggak keluar dia. Jadi harus keywordnya bukan itu sih. Saya pakai Ubuntu. Jangan kau pakai Ubuntu lah. Streaming media. Ya, ini streaming aja, coba streaming. Jadi masuk ke wiki saya, streaming. Oke. Saya pakainya tapi saya sekarang udah gak pakai cara itu sih sebenarnya, jujur dulu. Pada dasarnya ada punya dua pilihan. Bukan dua, beberapa pilihan lah. Oke. Untuk streaming server, streaming tuh kayak bikin YouTube ya. Bisa live streaming. Oke. Bisa live streaming. Ini contohnya bisa ini pakai Red 5, bisa juga pakai Engine X. Oke. Mana yang Engine X lagi? Ini nih. Jadi pilihan Anda tadi live streaming. Sarannya yang paling, pengalaman saya yang paling gampang dan paling lumayan bagus adalah pakai Engine X ini. Live video streaming server. Jadi kita bisa bikin live streaming kayak bikin live streaming di YouTube aja, tapi kita pakai Engine X nih. Ini cara konfigurasinya. Studio broadcastnya bisa pakai OBS. OBS bisa macam-macam, kita bisa ngambil dari mana sih namanya? Bisa ngambil dari desktop, yang di streaming to desktop, bisa MP4 apa segala macam. Cuman file konfigurasi servernya cuma gini doang. Jadi kita install Engine X, terus install RTMP, terus kita siapkan seperti ini buat listeningnya. Oke. Nanti jadi listening di port nomor berapa, nanti kita stream ke port itu dari OBS. Oke. Stream pakai OBS ke sana, pakai RTMP. Nanti ditontonnya bisa pakai VLC apa selanjutnya. Selesai. Jadi saran saya paling sederhana kalau mau live bentuknya seperti ini. Oke. Jadi streaming servernya pakai OBS sih sebenarnya.
Jadi di sisi server pakai Nginx, di sisi server yang ngirim videonya pakai OBS, kliennya pakai VLC. Beres ya? Kalau ngelihat nanya caranya bikin gimana segala macam, silahkan lihat-lihat di YouTube saya juga ada kalau nggak salah. Ono Center Nginx. Cara install Nginx-nya diterangin, cara membuat live streaming server pakai Nginx STMP juga udah saya terangin di YouTube saya. Jadi Anda bisa ngeliat sih sebenarnya caranya, nggak susah-susah amat. Oke. Itu kalau live streaming. Konsekuensi dari live streaming adalah semua penonton akan nonton video yang sama. Itu ciri khas live streaming. Live streaming itu kayak bikin siaran TV yang ada sekarang ya, tapi lewat internet. Jadi bisa TV-TV swasta itu kan semua penonton nonton TV yang sama. Kalau di YouTube beda banget. Perhatikan kalau di YouTube beda banget. Di YouTube itu semua orang bisa milih mau nonton yang mana. Gitu. Jadi di YouTube itu kita punya file server, isinya video. Nanti kita akses file server tadi. Oke. Nah kalau mau cara itu, saya cenderungnya pakai tetap Ono Center juga di depannya. Anda tetap bisa masuk YouTube, cuma di sininya file sharing. Jadi kita bikin file sharing server sih, bukan video server. Ini file sharing server. Nanti file sharingnya kita taruh aja video di tempat. File sharing berarti kita bisa masukin file buku ya, PDF apa segala macam bisa dimasukin ke file sharing server. Video-video bisa kita masukin, lagu-lagu kita bisa masukin. Nanti tiap orang akan jalanin, boleh VLC juga sama, nggak masalah. Boleh apa aja, bisa browser juga nggak apa-apa. Nah, tiap-tiap klien itu bisa browse ke file server itu dan sebenarnya mendownload file yang kita mau. Kalau yang kita download adalah file video, jadinya nonton video. Kalau yang kita download file lagu, kita dengerin lagu. Jadi sebenarnya yang kita install adalah file server. Jadi kalau kita file server ini yang sederhana ya, yang gampang banget. Caranya juga gampang, bisa dilihat di sini sih. Samba. Cara nginstallnya sederhana. Ini mah paling tolol banget lah kalau file server mah. Install Samba. Udah cuma gini doang, installnya selesai. Konfigurasinya cuma gini doang, sedikit banget konfigurasinya, nggak banyak. Oke. Udah, nanti kita bisa kayak kita file sharing di Windows lah, sama aja. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa bikin file server itu, nanti tiap orang bisa nonton video yang dia suka, lagu yang dia suka, segala macam yang dia suka. Jadi Anda punya dua pilihan besar. Yang satu adalah live streaming kayak TV biasa, semua orang dipaksa nonton acara yang sama. Satu lagi adalah file server, orang boleh milih video yang dia mau lihat. Kayak kalau YouTube kan udah grafik nih semuanya, begitu bisa search segala macam. Kalau itu bentuknya kira-kira kayak gini dah. Saya kasih lihat perpustakaan saya yang di nih LMS Ono Center ORID/pustaka. Nah bentuknya kayak gini nanti. Misalnya ini saya kasih lihat gambar nih ya, ada OWP Pictures. Saya klik OWP Pictures. Nah ini bentuknya gambar aja sih jadinya. Nah ini kalau saya klik gambar keluarnya, karena itu gambar. Ini saya klik gambar lagi keluarnya. Ini saya klik gambar lagi keluarnya. Gitu ya. Jadi bentuknya gambar. Oke, kalau ininya video, ya jadi keluarnya video, kita nonton video. Tapi bentuknya cuma folder, file ditaruh di folder aja, gampang banget. Dan ini contoh realnya saya taruh di internet. Jadi saya nggak masang apa sih? Saya tidak masang server khusus buat ini, cuman folder di share aja di internet, gampang banget, gitu. Oke, demikian. Mudah, ini yang nanya siapa tadi? Mudah-mudahan bisa memberi jawaban buat Mas Cyber Techno TV server. Jadi gampang pakai Nginx, OBS, Nginx plus Nginx plus RTMP, servernya pakai OBS. Dijelaskan ada di wiki saya semua, ada di video YouTube saya juga udah ada sih ternyata. Oke, jadi Anda hidupnya gampang sih sebenarnya buat yang ini. Tapi saran saya sih mendingan file server, karena orang bisa milih video mana yang mau dilihat. Cuman nggak akan kuat pakai Raspberry Pi. Bener, saya kasih tahu dulu. Mendingan pakai PC bekas. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran.